di dalam hidup kita, kalau ada sesuatu yang sudah menghalangi kita untuk menyatakan kasih dan kepedulian, dan seringkali yang menghalangi adalah rasa nyaman. Anda tahu ada sahabat yang berduka, Anda bisa meluangkan waktu, datang dan berdoa, tetapi Anda berkata, kalau saya harus mengorbankan waktu, rasa nyaman saya enggak usah. Anda bisa memberi rasionalisasi, sudah cukup banyak orang yang menghibur dia. Anda tahu teman Anda ada dalam kesulitan ekonomi yang susah dan Anda berlebih. Anda sebenarnya bisa memberi, menyisihkan sebagian, tapi Anda berkata ini uangku, kalau kurang jadi nggak enak. Salah sendiri dia jatuh bisnisnya, tanggung sendiri. Hari ini kita akan berbicara tentang berhala, comfort atau rasa nyaman. Nama saya tertulis di situ Wahyu Pramudia, itu nama resmi saudara-saudara, sesuai dengan KTP, nama yang diberikan orang tua tanpa persetujuan saya. Ya, ketika 20 tahun yang lalu saya pelayanan di radio, saudara-saudara, nama Wahyu ini dianggap kurang keren gitu ya. Sehingga saya harus mengambil nama panggung saya. Dan kemudian saya mengambil nama panggung WP, itu sebenarnya kepanjangan dari nama saya aja sih, Wahyu Pramudia begitu ya. Dan Anda bisa follow saya, Anda bisa ikutin saya di @pdtwp, saya ada di situ. Supaya saudara kalau ngirim DM, dikirimnya ke alamat yang tepat ya. Ada juga akun atas nama Wahyu Pramudia, nama lengkap saya, tetapi saya sekarang kehilangan energi saya untuk mengurus akun itu. Saudara-saudara, saya sedang menyelesaikan studi saya di Amerika dan oleh karena itu seringkali saya harus terbang pulang dari Amerika, transit di Jakarta dan kemudian ke Surabaya. Studi saya ada di pantai timur, tidak jauh dari Boston, tetapi suatu kali saya pulang dari pantai barat. Saya pulang dari LA, saudara-saudara, dari Los Angeles menuju Jakarta. Los Angeles, Jakarta itu 15 jam penerbangan. Dan sebagai mahasiswa, saudara-saudara, saya itu duduk di kelas ekonomi kayak begini, saudara-saudara. Nah, kayak yang sebelah kanan itu, Anda bayangkan 15 jam harus duduk di situ. Duduk agak tegak, tidak bisa di reclining 15 jam saudara-saudara. Mau ngapain 15 jam itu? Makan, tidur, bangun, pesawat gak nyampe-nyampe, bosen mau buka jendela gak bisa. 15 jam saudara-saudara, itu baru dari Los Angeles sampai kemudian ke Jakarta. 15 jam saudara-saudara. Dan kemudian 15 jam itu Los Angeles, kami berhenti di Jepang. Nah, ketika transit 2 jam itu saudara-saudara, saya mendapatkan kesempatan untuk beristirahat sejenak. 2 jam di bandara. Nah, sebelum kami berangkat lagi dari Jepang menuju ke Jakarta, tiba-tiba saya mendengar nama saya disebut, bukan di doa ibuku. Jadi di pengumuman pesawat itu nama saya disebut gitu ya. Wahyu Pramudia dalam bahasa Inggris tentu diminta untuk maju ke counter karena kami punya masalah dengan penerbangan Anda. Nah, mood saya sudah enggak enak saudara-saudara ketika dibilang masalah. Sudah 15 jam terbang masih harus ada masalah. Ketika saya berjumpa dengan petugas dan bertanya ada apa? Lalu dia berkata, kami punya kabar buruk untuk Anda. Lemes saudara-saudara. Saya bilang, apa kabar buruknya? Penerbanganmu ke Jakarta di-cancel. Wah, tambah lemes saya saudara-saudara, 15 jam belum mandi, belum apa-apa, sekarang penerbangan di-cancel. Saya terdiam dan belum sempat saya berkata apa-apa, petugasnya lalu melanjutkan dan berkata, penerbangan kelas ekonomimu kami cancel.
kami mengupgrade kamu ke kelas bisnis. Kelas bisnis itu kayak yang sebelah kanan saudara-saudara. Tetapi itu bukan saya, juga bukan masa depan saya. Jadi kalau di kelas bisnis saudara-saudara, Anda bisa duduk, bisa nyaman, bisa dibuat tiduran sepenuhnya. Dan Jepang, Tokyo ke Jakarta itu kurang lebih 6-7 jam saudara-saudara. Lalu petugas itu tersenyum dan berkata, kamu mau terima enggak free upgrade ini? Kalau Anda jadi saya, Anda mau terima enggak? Saya scan dulu pikiran Anda ya. Mau terima enggak? Mau terima enggak? Pak, enggak perlu ditanya 2-3 kali, saya akan segera berkata, ya saya mau terima. Gitu kan? Tapi saya enggak mau. Jadi ketika dia berkata, kamu mau terima enggak free upgrade ke kelas bisnis ini? Saya bilang saya tidak mau. Dia kaget lalu dia berkata, apa? Saya boleh dengar sekali lagi? Saya tidak mau. Dia geleng-geleng. Ada beberapa orang yang kami upgrade seperti Anda ke kelas bisnis dan mereka segera say yes, mereka berterima kasih. Baru kamu orang Indonesia yang bilang gak mau. Kenapa? Lalu saya berkata, di pesawat Anda kan ada 3 kelas. Ekonomi, bisnis yang gambarnya kayak tadi, dan ada first class yang gak ada gambarnya. Lalu saya berkata, saya gak mau kalau di-upgrade-nya ke bisnis. Saya mau kalau ke first class. Dia lalu ketawa terbahak-bahak lalu berkata, manusia itu emang susah ya. Udah dikasih yang baik, udah dikasih yang nyaman, masih mencari yang paling nyaman. Lalu dia menggeleng dan berkata, sorry kami gak bisa kasih ke first class. Business class aja deh ya. Saudara-saudara, di dalam hidup ini, saudara-saudara, manusia, Anda dan saya itu menyukai dan mencari kenyamanan. Dan ini adalah hal yang wajar bukan? Anda memilih jam ibadah ini kenapa? Karena lebih nyaman. Sebagian lebih nyaman dengan jamnya, pagi saya bisa berolahraga, berkomunitas. Sebagian lebih nyaman karena tidak diterjemahkan, tidak harus menunggu lama. Sebagian lebih nyaman di jam ini karena kita ketemu teman-teman Anda. Dan kemudian Anda duduk di bangku ini, saya tahu Anda duduk di situ karena Anda merasa nyaman di sini. Bahkan sejak gedung ini dibuka, barangkali tiap kali ibadah Anda duduknya di situ kan. Gak berubah kan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali juga gak berubah. Kalau ada pengunjung baru duduk di kursi Anda mendelik. Maksudnya Anda ingin berkata itu tempatku, bukan tempatmu. Dan di dalam hidup ini kita tahu bahwa kenyamanan itu tidak gratis. Kenyamanan itu ada harga yang harus dibayar. Makanya kita bekerja keras, makanya kita mengumpulkan uang, makanya kita melakukan segala sesuatu. Kita punya kuasa, kita punya rasa nyaman, kita punya uang, kita punya rasa nyaman. Dan rasa nyaman itu akan kita pertahankan mati-matian. Menyukai dan mencari kenyamanan adalah hal yang wajar dan manusiawi, tapi kita perlu waspada. Karena ada kondisi-kondisi tertentu, perhatikan tidak di setiap kondisi, ada kondisi-kondisi tertentu di mana kenyamanan itu, sesuatu yang wajar dan manusiawi itu, berubah menjadi berhala. Dan saya rasa di dalam seri khotbah ini Anda sudah paham apa yang dimaksud dengan berhala. Berhala adalah apapun yang lebih penting bagi diri kita daripada Tuhan. Apapun yang menyerap hati dan imajinasi kita, apapun yang kita pikirkan terakhir sebelum tidur, yang paling awal ketika kita bangun, apapun yang akan mengatakan kepada kita, do this, don't do that,
adalah berhala, adalah penguasa yang hidup di dalam diri kita. Berhala nggak harus patung yang kepadanya kita berlutut. Berhala itu sesuatu yang menguasai hidup kita, yang akan memberi komando, lakukan ini, jangan lakukan itu. Berhala itu sesuatu yang kalau saya nggak punya, nggak rasakan di dalam hidup saya enggak merasa hidup ini berharga. Dan kenyamanan berpotensi menjadi berhala di dalam hidup kita ketika ia menghalangi kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenyamanan sesuatu yang tidak salah dan keliru, sesuatu yang manusiawi itu, dia berubah menjadi berhala penguasa hati dan pikiran kita ketika dia menghalangi Anda dan saya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab ketika Anda dan saya berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan, kadangkala kita harus kehilangan kenyamanan kita. Kadangkala kita harus kehilangan rasa nyaman kita karena kehendak Tuhan bisa saja menuntun Anda dan saya dalam situasi-situasi yang tidak mudah, dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Dan kita bisa mati-matian mempertahankan kenyamanan dan dia sudah menjadi berhala ketika kita memilih kenyamanan itu daripada ketaatan terhadap firman Tuhan. Dan ini bukan saudara-saudara yang ada di balik percakapan Yesus dan murid-muridnya. Ketika Kristus berkata sejak waktu itu ia mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus tahu hidupnya untuk melakukan kehendak Allah. Kristus mengerti. Dia meninggalkan kenyamanan, dia meninggalkan surga untuk kemudian menjalani hidup sebagai manusia. Alkitab mengatakan dia hidup sebagai manusia, sebagai seorang hamba. Hamba yang taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia meninggalkan kenyamanannya untuk melakukan kehendak Allah. Dan dia punya murid, namanya Petrus. Ketika dia mendengar bahwa demi melakukan kehendak Allah, Yesus harus menderita, maka segera dia terpikir, kalau guruku menderita dan mati, apa yang akan terjadi dengan murid? Apa yang akan terjadi dengan diriku? Apa yang akan terjadi dengan hidupku? Lalu Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Alias dia ingin berkata apa? Yesus, kita ini di puncak popularitas kita. Ribuan orang mengikuti engkau karena mujizatmu. Ribuan orang mengikuti engkau karena pengajaranmu. Udah, ini situasi yang baik dan nyaman bagi kita. Gak usah ke Yerusalem. Kita di sini saja nyaman dan aman dan semuanya baik. Ketika kenyamanan menghalangi Petrus untuk melakukan kehendak Allah, dan dia bahkan mencegah Kristus untuk melakukan kehendak Allah, maka kita tahu pada titik itu kenyamanan sudah menjadi berhala di dalam diri Petrus. Dan Yesus berkata dengan sangat keras, enyahlah iblis. Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kamu berpikir tentang kenyamananmu, kamu berpikir tentang hidupmu, kamu berpikir tentang rasa nyaman yang selama ini engkau punya dalam perjalanan dengan aku. Dan itu menghalangimu dan engkau menghalangiku untuk melakukan kehendak Allah. Bukankah Kristus bersabda setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan berjalan mengikut aku.
Dengan kata lain, akan ada saat di mana perjalanan kehidupan Anda mengikut Kristus, perjalanan saya mengikut Kristus akan menyebabkan kita ada di dalam situasi tidak nyaman. Karena harus menyangkal diri, karena harus memikul salib, karena harus mengikut Yesus. Dan ketika perjalanan kita mengikut Yesus menuntut kita melakukan kehendak Allah dan mengorbankan kenyamanan kita, apa pilihan kita? Memperlihatkan apa atau siapa yang bertahta di hati kita. Ketika kita memilih terus mencari atau mempertahankan kenyamanan dengan mengabaikan ketaatan terhadap kehendak Allah, maka kita telah mendirikan patung berhala bernama kenyamanan itu di dalam hati kita. Yang penting saya nyaman, yang penting saya senang, yang penting saya gembira, yang penting ini memberi saya kepuasan. Tidak peduli apa yang menjadi kehendak Tuhan. Suatu kali saya dijamu satu keluarga untuk tinggal di rumahnya ketika saya melayani di sebuah kota. Saya masuk ke rumahnya, saudara-saudara, yang barangkali ukuran rumahnya itu, ruang tamu dan ruang depan itu seperti gedung gereja Anda, ruang ibadah ini. Saya nggak tahu apakah ruang mereka begitu luasnya atau gereja Anda begitu kecilnya. Tapi orang kaya mah bebas ya saudara-saudara. Jadi di ruang yang besar itu saudara-saudara, saya duduk di sebuah sudut, mereka menyediakan kopi, mereka kenal saya, menyediakan kue dan saya menatap sebuah potret keluarga di situ. Ada sebuah potret keluarga cukup besar saudara-saudara, sang ayah tinggi, ganteng, sedikit botak mirip pendeta Anda. Kulitnya terang, rambutnya lurus. Sang istri juga terlihat cantik, rambutnya lurus, kulitnya terang. Ada seorang anak laki-laki, saya tahu itu pasti anak mereka karena kulitnya berwarna putih, rambutnya lurus. Tetapi di sebelah anak laki-laki ini ada anak perempuan, saudara-saudara, kulitnya gelap, rambutnya keriting. Dan namanya juga pendeta. Pendeta itu juga manusia. Dia bisa kepo dengan pemandangan itu. Dan saya mulai berpikir, ini siapa? Anak perempuan yang rambutnya keriting, kulitnya gelap. Dugaan Anda ini adalah sama seperti saya berpikir. Kemungkinan ini anak angkat. Sudah kepo, sok tahu lagi. Jadi ketika saya ngelihat gambar itu, saudara-saudara, sang bapak dan ibu tuan rumah berkata, pasti bapak pengen tahu kan siapa anak itu kan? Itu anak kami. Saya terdiam. Lalu saya menjawab, yang ngangkat anak sih gak salah sih Pak. Itu mulia sekali. Udah kepo, sok tahu, pede lagi. Ntar kita ngobrol ya Pak, Ibu mau latihan paduan suara di gereja. Ketika sang istri pergi, saudara-saudara, sang ayah berkata, ada kisah yang panjang di balik potret keluarga ini. Nah kami undang Pak WP karena kami tahu Pak WP sering menulis cerita, sering menggunakan cerita sebagai ilustrasi. Ceritain aja Pak, gak apa-apa. Dan saya ceritain kepada Anda. Sang bapak berkata bahwa dulu ketika anaknya masih kecil, anak yang laki-laki umur 4 atau 5, dia tidak ingat dengan tepat. Suatu pagi dia menemukan istrinya tidak ada di rumah. Tidak ada surat, tidak ada apapun, istrinya meninggalkan rumah.
Dicari bersama saudara di tempat-tempat yang biasa ada, enggak ada. Dilaporkan polisi, ingat waktu itu belum ada medsos, belum ada handphone seperti sekarang. Enggak ketemu, hilang begitu saja. Saudara, tentu berat ya bagi pria untuk menemukan bahwa istrinya tahu-tahu hilang begitu saja. Pasti bingung, dia gelisah, dia mencari, dia tanya banyak orang, dia minta banyak orang untuk membantu, tetapi enggak ketemu istrinya di mana. Seperti lenyap di telan bumi. 2,5 tahun atau 3 tahun kemudian seorang rekan kerjanya berkata, kamu ikut saya, nanti tak tunjukin istrimu di mana. Saya nggak terlalu yakin itu istrimu, tetapi nggak ada salahnya dicari dan dilihat. Kemudian Pak WP pagi itu mobil kami berhenti di sebuah tempat 1,5 sampai 2 jam dari kota tempat saya tinggal, dari kota ini. Mobil berhenti di situ, teman saya bilang nggak usah turun, kamu lihat dulu itu istrimu atau tidak. Dari sebuah rumah di seberang, saudara-saudara, sang bapak bercerita, saya kaget Pak, itu istri saya. Dan yang lebih mengagetkan saya adalah dia keluar rumah, dia menggandeng tangan, dia berpelukan dengan satu pria yang sangat saya kenal. Bukan rekan kerja saya, tetapi ini driver, ini sopir yang dulu kerja di toko saya. Saya ngerti Pak, dulu dia keluar seminggu setelah istri saya meninggalkan rumah dan berarti mereka hidup bersama sekarang. Dan saya lihat dari jauh istri saya agak gemuk, sepertinya dia hamil. Saya tanya para pria di tempat ini yang sudah menikah, yang belum menikah, atau yang masih bingung mau menikah atau enggak. Kalau itu pasangan Anda, apa yang Anda rasakan? Ketika pemandangan itu tahu-tahu terpapar di depan wajah Anda, apa yang akan Anda lakukan? Saya tahu kalau dalam sinetron Indonesia setelah kamera menyorot si ibu dengan pasangannya yang driver itu, kamera akan men-zoom in pria suaminya ini. Lalu pria suaminya akan berkata, apa? Lalu ada kecelakaan motor, tsunami terjadi, gempa bumi dan yang lainnya. Hari itu saya nggak punya keberanian apa-apa Pak. Saya lemes. Dan saya bilang sama teman saya, betul itu istri saya. Tapi kita pulang sajalah. Dalam hati saya berkata, kenapa sih mesti selingkuh dengan driver saya? Mbok kalau selingkuh itu naik grade-nya gitu loh. Harga diri saya sebagai laki-laki hancur. Tetapi saya juga tidak berani menceraikannya. Anak saya pulang dan bertanya, Papa udah ketemu mama? Dan saya bilang, mamahmu udah mati nak. Di mana kuburannya? Nanti kalau kamu besar, Papa ajak ke kuburannya. Dan hari-hari setelah itu adalah hari-hari di mana saya harus menerima kenyataan bahwa keluarga saya sudah berantakan, kehidupan pernikahan saya sudah berantakan, dan saya tata hidup saya sebaik mungkin. Senyaman mungkin bagi anak dan juga saya. Saya enggak nikah lagi Pak, karena saya takut terluka lagi, dan saya pokoknya udah saya hidup sendiri aja. Dan perlahan-lahan saya bangkit dari kegagalan saya, toko saya makin besar, bisnis saya jalan dengan baik, anak saya masuk sekolah ke SD, dan kami gembira Pak. Walaupun tidak ada istri, walaupun tidak ada mamah bagi anak saya juga sepertinya sudah menerima bahwa mamanya saya katakan sudah meninggal. Hidup kembali nyaman dan tertata. Sampai suatu pagi 3-4 tahun setelah saya melihat istri saya itu, bel di rumah berbunyi,
Pembantu membukakan pintu. Dan saya mendengar suara anak saya berteriak, "Mama sudah bangkit dari kematian. Mama datang ke rumah." Saya syok, saya buka jendela, saya lihat itu istri saya, Pak. Dan dia menggandeng anak perempuan kecil berkulit hitam, berambut ikal itu. Lemes, Pak, saya nggak bisa apa-apa. Saya mengunci diri saya di kamar, saya melewatkan makan pagi dan saya nggak mau ngelakuin apa-apa. Saya benci ngelihat istri saya. Tapi saya juga heran kenapa istri saya tidak mengetok pintu kamar yang biasa kami gunakan. Saya berangkat kantor, tidak menegurnya, anak saya gembira berulang kali, berkata bahwa mamanya sudah bangkit, mamanya sudah ada. Hari-hari itu terasa seperti neraka, Pak. Saya tahu dia menghindar ketemu saya juga menghindar ketemu dia. Tetapi suatu kali kami ketemu dan istri saya berlutut dan berkata, "Saya tahu saya salah. Tetapi pria yang hidup bersama dengan saya sekarang udah pergi dengan perempuan lain. Saya nggak datang sebagai istrimu, saya datang sebagai pembantumu. Tolong saya dikasih tinggal di sini. Nggak usah digaji, dikasih makan saja." Sebenarnya mau saya usir, tetapi anak saya begitu gembira. Mamanya kembali, dia bermain dengan anak perempuan itu, tetapi hati saya hancur berantakan. Dan saya berkata, lebih baik kamu mati, lebih baik saya nggak pernah lihat kamu lagi. Hidup kami sudah baik tanpa kamu yang sudah menghancurkan semuanya. Saya stres, saya nggak bisa tidur, saya minum obat tidur sampai akhirnya saya nggak tahan. Saya ketemu pendeta di gereja dan saya ceritakan semua dan saya bilang kayaknya saya akan usir dia ya. Nggak usah pakai tangan saya, pakai preman juga bisa. Saya nggak mau ngelihat dia. Rasa nyaman saya terganggu, Pak, sudah hancur berantakan, sudah ditata dengan baik. Kini dia datang kembali, bawa anak lagi. Dan saya ingat pendeta itu berkata apa? Kalau kamu mau usir, itu wajar, itu manusiawi. Kamu terluka. Rasa nyamanmu terganggu. Tetapi kalau kamu mau ingat siapa Yesus dan apa yang Ia lakukan bagi kamu, kamu perlu ingat bahwa kamu bukan berarti nggak ada salah sama sekali. Pikirkan baik-baik. Saya pikir setelah ketemu pendeta saya tenang dan bisa tidur. Tetapi setelah dengar perkataan pendeta saya makin gelisah, saya makin gak bisa tidur. Saya tahu sebagai orang Kristen saya harus mengampuni tetapi saya tidak sanggup. Karena itu akan memporak-porandakan rasa nyaman saya tanpa dia selama ini. Dan saya rasa saya harus mengakhiri semuanya. Karena itu ketika suatu pagi saya ketok kamarnya, dia langsung berlutut, menangis, meminta maaf. Dan saya berkata, saya pengen kamu tahu, kamu diampuni. Saya tahu saya juga bukan orang yang sempurna. Kami berpelukan, kami menangis, saya lepaskan pengampunan. Dan Pak WP tahu sesaat sebelum saya mengucapkan kalimat itu ada rasa tidak nyaman yang saya tidak sukai. Tetapi ketika kalimat itu keluar, saya tahu saya mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun harganya perasaan saya sebagai laki-laki hancur berantakan. Itu kisah di balik potret keluarga ini, Pak. 2 bulan setelah rekonsiliasi itu kami mengambil gambar bersama.
sebagai sebuah pengingat bagi istri dan saya. Bahwa kami tidak boleh mencari kesenangan kami sendiri, kami tidak boleh mencari rasa nyaman kami sendiri. Bahwa kami mesti hidup sesuai kehendak Sang Ilahi. Bersediakah kita melepaskan kenyamanan demi ketaatan pada kehendak Allah? Atau kita akan memilih yang penting saya dapat, yang penting saya puas, yang penting saya mau, peduli amat pada kehendak Tuhan. Ketika ini terjadi, kita telah berlutut pada berhala kenyamanan diri yang menghalangi Anda untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi mari kita periksa diri. Kenyamanan apa yang selama ini Anda telah pertahankan dengan harga ketaatan? Anda tahu ketika Anda pengen taat tetapi harganya rasa nyaman, Anda kemudian memilih tidak taat pada bagian itu. Dan berkata, tidak ada orang yang sempurna. Wajar kalau saya masih punya salah dan dosa. Wajar kalau saya menikmati sedikit salah dan dosa ini. Beda sama dia, Pak, kasusnya serius banget. Tetapi apapun itu, sekecil apapun itu yang kita cintai lebih dari kehendak Tuhan, kita tahu itu berhala di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenyamanan menjadi berhala ketika ia menghalangi Anda dan saya untuk menyatakan kepedulian, untuk mengasihi sesama. Coba Anda bayangkan saudara-saudara percakapan berikut ini. Kembali Yesus berbicara di dalam catatan Markus bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam ahli Taurat, mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ini ton percakapannya duka cita atau sukacita? Percakapan di rumah duka atau di tempat pesta? Anda pasti tahu tonnya adalah ton kedukaan. Dia bahkan berkata dan Yesus akan diolok-olok, diludahi, disesah, dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Kok bisa-bisanya Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Apa itu permintaan mereka? Mereka berkata, perkenankanlah kami duduk di sebelah kananmu, yang satu di sebelah kirimu. Saudara-saudara, kan ini mirip situasinya begini. Anda itu suka bersepeda ya. Dan Anda punya rekan-rekan sesama bros laki-laki yang suka bersepeda. Orang berkata kalian ini kalau pakai Jawa Timuran itu konco kental gitu. Terjemahannya ada di bawah nih. Sahabat akrab dan dekat gitu ya. Kemana-mana bersama, kemana-mana naik sepeda. Dan Anda suatu kali kena vonis CA, kanker. Udah 2-3 dokter Anda cek dan mereka berkata, kayaknya hidup Bapak 2-3 bulan lagi. Anda syok dan Anda kumpulin teman bersepeda Anda itu 3-4 orang. Habis bersepeda ngopi lalu Anda bilang, teman-teman kayaknya umurku gak lama lagi. Kenapa? Ada apa? Bagaimana? Lalu Anda cerita, udah kedua 3 dokter dan vonisnya sama bahwa umurku cuma 3 atau 4 bulan. Anda gemeter, Anda susah cerita itu, Anda susah ngomong. Tapi Anda lega akhirnya cerita. Lalu satu teman angkat tangan dan Anda nanya, kenapa? Bro, nanti kalau betul kamu dipanggil 3 atau 4 bulan, ya, sepedamu yang itu buat aku ya. Apa yang Anda rasakan mendengarkan permintaan itu? Terus rekan Anda juga angkat tangan. Kenapa? Sepeda udah diambil dia, kamu mau apa? Istrimu boleh enggak?
Dan Anda teman terakhir angkat tangan dan Anda berharap sesuatu yang baik dari dia. Sepeda udah diminta, istri sudah diminta. Kamu, aku rumahmu aja ya. Anda akan berkata, teman macam apa itu Pak? Kok bisa sebegitu nggak peduli, kok bisa sebegitu ignoran? Ya kalau orang mencari kenyamanan diri, kalau orang mencari kepuasan diri, orang itu nggak akan peduli pada perasaan orang lain. Kamu menderita, kamu susah, dan kami bisa mendapatkan sesuatu darimu. Para murid bukan hanya tidak peduli kepada Kristus, dua murid ini, mereka juga tidak peduli kepada murid-murid yang lain. Bayangkan kalau Yesus datang dalam segala kemuliaannya, dan mereka duduk di kanan dan duduk di kiri. Murid Yesus berapa? 12. Yang 10 di mana? Lesehan di bawah. Mereka hanya peduli tentang pikiran perasaan mereka. Karena itu nggak heran ke 10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Bisa marah seolah-olah sambil berkata, kamu tidak peduli guru kita mau mati. Atau mereka bisa juga marah karena kamu cuma mikirin diri kamu sendiri ya. Lalu kami duduk di mana? Rasa nyaman ketika dia menghalangi kita untuk menyatakan kasih dan kepedulian kepada orang lain dan hanya memikirkan diri kita sendiri. Rasa nyaman itu sudah menjadi berhala yang walaupun tidak kelihatan dia memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita memilih terus mencari atau mempertahankan kenyamanan dengan mengabaikan kasih dan kepedulian pada sesama, kita udah jatuh berlutut pada tiang berhala yang kita dirikan, dan tiang berhala itu bernama kenyamanan. Suatu kali saya besuk anggota jemaat saya. Jalannya kecil, 2 mobil cukup lewat tapi cukup rame sehingga saya memutuskan untuk naik motor, saudara-saudara. Dan ketika naik motor itu tahu-tahu ada kemacetan nih. Ya, motor itu kan biasanya seperti petir ya. Dia nyamber kiri, nyamber kanan, pokoknya masuk gitu ya. Kali itu motor pun nggak bisa masuk. Termasuk motor saya. Dan dari jauh saya lihat orang itu berlari dengan membawa gurami di tangannya. Gurami hidup, bukan panggang, bukan asam manis, bukan salted egg. Gurami hidup, masih memberontak-berontak di tangannya. Jadi saya tanya sama dia, Pak dapat gurami dari mana? Dari atas Pak. Saya lihat gak ada hujan gurami di atas. Ini there must be something. Dan makin banyak orang datang saudara-saudara membawa gurami, ada yang membawa tas kresek, ada yang membawa ember, mereka ngambil gurami itu. Semakin dekat sumber kemacetan, semakin saya paham. Ada truk yang membawa gurami hidup dari Tretes atau Terawas untuk di drop di restoran. Truk itu entah mengapa terbalik, seperti pick up lah bukan truk. Dan orang-orang menganggap itu sebagai apa? Rezeki emang bisa datang tak terduga. Jadi banyak orang kemudian mengerumuni itu dan mengambil gurami itu. Ada yang membawa kresek, ada yang membawa ember masuk ke rumah mereka di kampung-kampung itu. Dan ketika saya mengamati itu mereka nanya sama saya, Bapak mau juga? Bawa aja Pak, rezeki gak kemana? Di gurami dari atas. Dan di pojok situ saya lihat mungkin sopirnya ya dan kernetnya atau asistennya menepuk kepala mereka berulang kali. Mereka udah berpikir ini ganti rugi yang besar. Dan ada seorang bapak datang kepada saya lalu berkata, di motor Bapak ada tas kresek enggak? Saya bawain Pak, rezeki. Orang itu bisa berpikir hanya tentang dirinya. Kemalangan orang lain tidak menggerakkan hati untuk peduli, tetapi dia ambil sebanyak-banyaknya.
Orang-orang lain memang tidak mengambil gurami itu, tapi main klakson terus menerus. Kenapa macet? Kami bisa terlambat sampai tujuan, kami bisa nggak nyampe tujuan gara-gara kamu nih. Dan ketika saya pinggirkan motor dan kemudian saya duduk bersama si bapak, saya bilang, Pak, yang tabah ya. Si bapak nanya ke saya, cuman bapak yang datang menghibur, yang lain datang untuk gurami. Di dalam hidup kita, kalau ada sesuatu yang sudah menghalangi kita untuk menyatakan kasih dan kepedulian, dan seringkali yang menghalangi adalah rasa nyaman. Anda tahu ada sahabat yang berduka, Anda bisa meluangkan waktu, datang dan berdoa, tetapi Anda berkata, kalau saya harus mengorbankan waktu, rasa nyaman saya enggak usah. Anda bisa memberi rasionalisasi, sudah cukup banyak orang yang menghibur dia. Anda tahu teman Anda ada dalam kesulitan ekonomi yang susah dan Anda berlebih. Anda sebenarnya bisa memberi, menyisihkan sebagian, tapi Anda berkata ini uangku, kalau kurang jadi enggak enak. Salah sendiri dia jatuh bisnisnya, tanggung sendiri. Ketika kenyamanan itu menghalangi kita untuk melakukan yang baik, maka kita tahu kenyamanan itu jadi berhala. Karena kita tidak lagi digerakkan oleh firman Tuhan, karena kita tidak lagi digerakkan oleh kepedulian. Yang kita pikir cuma satu, apa yang nyaman akan saya pertahankan mati-matian. Orang lain susah, saya bisa bantu, saya bisa memutuskan untuk tidak membantu, itu salahnya dia. Jadi pertanyaannya adalah, bersediakah kita melepaskan kenyamanan ketika itu dibutuhkan untuk menyatakan kasih dan kepedulian kepada sesama. Dan ada satu hal penting yang juga harus kita ingat. Semua sumber kenyamanan di dunia ini, harta, kuasa, dan kenikmatan kenyamanan lainnya, semuanya sementara. Ada orang kaya yang mendadak bisa jadi miskin, ada orang berkuasa mendadak jadi nggak punya apa-apa, ada orang sehat mendadak bisa sakit, apalagi meninggal. Semuanya sementara. Oleh karena itu kita tidak boleh meletakkan rasa nyaman kita pada sesuatu yang bersifat hanya sementara. Pada harta, kuasa, kesehatan ataupun hal yang lainnya. Rasa nyaman terbesar dan terpenting di dalam hidup ini adalah bahwa kita punya Yesus yang mati bagi kita. Dan oleh karena kematiannya kita menjadi anak-anaknya. Dan ketika kita menjadi anak-anaknya, kita diberi janji penyertaan. Kenyamanan sejati tidak datang dari harta, kuasa, kesehatan, dari kesadaran saya tidak menjalani hidup saya seorang diri. Karena pengorbanan Kristus saya bersama dengan Dia, dan Dia yang berjanji menyertai senantiasa. Dia yang berjanji bahkan seandainya saya melewati lembang bayang-bayang maut, Dia pun juga beserta dengan saya. Rasa nyaman yang datang dari Dia meninggalkan segala kenyamanan di surga untuk hidup, mati, menebus dosa dan salah kita agar kita menjadi anak-anak Allah. Datang dari Dia yang memanggil kita, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Rasa nyaman yang datang dari kesadaran saya enggak pernah ditinggalkan. Ketika sahabat saya kehilangan pekerjaannya,
dan kemudian kehilangan semua asetnya, dan kemudian kehilangan nyawanya. Karena tekanan stres yang bertubi-tubi, pukulan itu mempengaruhi kesehatannya, maka tinggal istri dan 2 anaknya yang hidup. Dan saya menemui mereka di sebuah kota kecil, ada sebuah rumah dan ada sebuah warung sederhana. Si istri dan anaknya tinggal di warung itu dan berjualan di warung itu. Jadi Anda bayangkan dari ibu-ibu sosialita yang tiap hari jadwalnya salon, pedicure, manicure, menjadi ibu-ibu yang harus jaga warung, jaga toko kecil punyanya. Itu pun karena kemurahan hati pembantunya yang punya rumah itu yang lama ikut mereka. Karena saking kasihannya. Saya lihat si ibu, kalau dulu aromanya selalu parfum, sekarang kalau enggak bawang merah, bawang putih. Rambutnya yang selalu disasak kayak mau Natalan. Sekarang enggak terawat, kelihatan putih, enggak terpelihara. Kulit yang dulu terlihat kenceng karena diselika barangkali. Tanam ini, tanam itu. Sekarang kelihatan sekali lelah, letih. Dan saya berbicara duduk di warung itu. Anak-anaknya dipanggil dari luar negeri karena nggak mungkin melanjutkan dan mereka menemani ibu jualan. Ketika saya duduk, dia berkata, "Terima kasih Pak WP sudah datang. Saya mau cerita satu pengalaman. Saya ceritain untuk Anda, ini bonus untuk di LCS yang pagi nggak ada. Jangan kasih tahu mereka, nanti mereka iri." Pak WP, seminggu yang lalu saya punya beberapa peti telur yang belum terjual. Dan telur itu ada umurnya kan Pak WP, 3-4 hari kemudian dia akan rusak, nggak bisa saya jual. Saya ini sudah mepet supaya kita ruginya nggak banyak. Kalau ini semua nggak kita makan, kita rugi. Nah, ketika saya sadar bahwa 3-4 hari lagi telur itu akan buruk, saya berdoa sama Tuhan, Pak. Dengan keseriusan yang nggak pernah saya katakan sebelumnya. Tuhan, kami sudah jatuh, kami nggak punya harta dan sebentar lagi kami akan rugi kalau telur itu nggak terjual. Tolong Tuhan buka jalan. Dan pertama kalinya dalam hidup saya doa sampai nangis, anak saya sampai nangis. Saya nangis karena saya serius, anak saya nangis karena mereka nggak mau makan telur lagi. Hari itu nyapa-nyapanya dan hati saya penuh dengan keyakinan Tuhan nggak mungkin tinggalin saya. Jadi saya kasih tahu, boleh dibeli semua. Tapi saya mau kasih tahu Anda 3-4 hari ini telur ini akan menurun kualitasnya dan bahkan busuk. Kalau mau beli semua pakai hari ini. Sang pembeli cuman bilang, oh gitu. Kalau begitu ya sudah. Wah, hati saya sudah hancur Pak dengan kalimat itu. Saya diam. Lalu saya dengarkan kalimatnya. Ya sudah nggak apa-apa karena memang butuhnya untuk hari ini. Karena supplier saya nggak datang, saya punya pabrik roti kecil di situ. Kalau kami nggak segera dapat telur rusak. Dan karena kamu jujur dan baik, nanti tiap minggu biar anak buah saya beli di kamu. Saya lalu berkata, yes, amin, Tuhan tolong. Pak WP tahu, for the first time in my life, untuk yang pertama dalam hidup saya, ketika semua rasa aman dan nyaman saya dengan harta, kepemilikan dan kuasa diambil, saya merasakan Kristus sungguh memberi rasa aman dan nyaman yang sejati.
Dia nggak ninggalin saya, Pak. Dia memberi dengan limpah segala sesuatu yang saya butuhkan. Saya mau bilang sama Pak WP sebelum Pak WP nanya. Penampilan saya nggak secantik dulu lagi. Tapi iman saya, Pak, mekar dengan begitu indah. Karena saya tahu Kristuslah sumber rasa nyaman yang sejati. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, kata Kristus. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.